Halo sahabat Excel, di video saat ini saya akan membagikan shortcut ya, shortcut yang sering saya pakai di Excel. Nah, jadi biar kelihatan seperti pro gitu ya. Nah, kadangkala memang kita sering males ya menggunakan mouse gitu atau menggunakan keypad yang ada di laptop gitu. Nah, kita bisa menggunakan shortcut, yaitu menggunakan keyboard. Nah, ini untuk 1-6 ini biasanya sudah sering dipakai. Jadi kita coba misalkan yang pertama Ctrl C, Ctrl V, dan Ctrl X. Kalau Ctrl C dan V sudah jelas ya, Ctrl C, kita pindahkan Ctrl V. Ini untuk mengcopy paste, sering dipakai. Nah, kalau Ctrl X ini untuk mengcut. Misalkan kita cut ya, Ctrl X, Ctrl X juga digabungkan dengan Ctrl V. Kita pindahkan ke sini, Ctrl V. Nah, dia teksnya akan pindah. Itu untuk Ctrl C, Ctrl X, dan Ctrl V. Kemudian Ctrl Z. Ctrl Z itu untuk mengembalikan perintah sebelumnya. Jadi kalau kita Ctrl Z, dia akan kembali. Teksnya akan kembali ke sini. Kemudian kalau kita nggak jadi kembali, pengen dibalikin lagi ke semula, Ctrl Y. Nah, kembali lagi ke awal lagi. Kemudian Ctrl S, simpan. Nah, Ctrl N ini membuat workgroup baru atau Excel baru ya. Kita Ctrl N. Nah, akan muncul workgroup baru. Oke, kemudian Ctrl O, kita akan membuka kotak yang sudah pernah kita simpan ya. Kita membuat Excel yang sudah pernah kita buat. Itu Ctrl C, CVX, Z, Y, S, N, O. Nah, ini sudah sering kita pakai dan memang sering sekali dipakai baik itu di Excel maupun di Office yang lain ya. Kemudian kita 7-10. Nah, ini Ctrl A ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menselect semua. Tapi kalau di Excel ini, kalau kita letakkan di tabel, misalkan di sini A5, kita Ctrl A, maka yang terpilih hanya tabel. Kita tabel ini punya Ctrl A. Nah, tabel situ aja yang akan terblok. Gitu. Itu Ctrl A ya. Kemudian Ctrl panah. Ctrl panah ini untuk bergerak ke ujung tabel atau ke sel yang kosong. Ini misalkan kita dari G5, kita Ctrl ke kanan. Nah, ini akan ke ujung tabel di berat bersih. Kalau kita Ctrl ke bawah, nah, dia akan ke bawah tabel. Ctrl kiri, Ctrl atas. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, kalau misalkan di sini ada tabel kosong, maksud saya ada data kosong. Nah, kalau kita dari atas kita kontrol ke bawah, dia akan menuju sebelum kosong, yaitu di Jepang. Gitu ya. Terus kita dari sini ke bawah bisa. Dari bawah ke atas juga sama. Jadi kalau dari bawah ke atas kita kontrol, dia akan menuju ke kontrol yang sebelum kosong ya. Di sini kan kosong tadi. Ya kan? Nah, itu kontrol panah ya. Kemudian shift. Kalau shift ini dia akan memblok. Shift panah kanan, shift panah bawah. Bawah gitu kan. Kalau dari sini shift kiri, shift kiri lagi. Nah, dia akan memblok ke kirinya, bergerak. Shift bawah, shift ke atas. Gitu. Nah, kalau kita gabungkan shift dan kontrol, dia akan memblok sampai ke ujung. Kontrol shift kanan, ya kan? Ctrl Shift ke bawah. Nah, dia akan blok. Kenapa berhenti di Jepang? Karena di bawah Jepang ini kosong. Soalnya kita kan mulainya dari G5 ya. Jadi dia akan menuju G yang kosong. Kalau kita dari sini tahun, ini nggak ada yang kosong, kita Ctrl Shift ke bawah. Dia akan sampai ke bawah. Sorry, ulangi. Tahun, Ctrl Shift bawah. Oke. Ctrl Shift kanan, dia akan memblokir gitu. Nah, itu untuk pakai panah ya, sama digabungkan dengan Ctrl dan Shift. Oke, kemudian berikutnya kalau Ctrl D dan Ctrl L ini suka kita pakai untuk mengcopy sel di atasnya. Misalkan ini ya, kita Ctrl D. Nah, dia akan mengcopy. Kalau kita juga bisa banyak. Misalkan ini Ctrl D, maka ini akan sama dengan yang di atasnya. Oke. Kalau Ctrl R ini untuk mengcopy sel yang di kirinya. Ctrl R. Ya kan? Bisa banyak juga. Misalkan di sini kita Ctrl R. Nggak bisa, ini harus diblok. Ctrl R. Banyak. Oke kan?
Itu Ctrl R dan Ctrl D. Nah, kemudian ini Ctrl page up dan Ctrl page down. Ini untuk pindah sheet. Ctrl page up. Nah, ini untuk pindah sheet ke atasnya. Terus page down ke belakang, ke bawahnya ya. Itu Ctrl page up dan Ctrl page down. Kemudian F2. F2 ini untuk mengaktifkan sel pada mode menulis. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, ini belum mode menulis. Tapi kalau misalkan kita isi, itu akan menimpa. Misalkan langsung kita ketik, ya kan, akan menimpa teks sebelumnya. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan cara biasa ini di double klik kan, nah akan muncul mode menulis. Bisa juga F2, set, sama aja. Mengembalikan lagi F2 lagi, atau enter, sorry, F2, enter. Itu F2 jadi untuk mengaktifkan mode menulis. Nah, sekarang kalau misalkan untuk membuat baris baru, kita seringkali menjumpai ya, kalau misalkan kita enter kan ke bawah dia. Nah, kita pengen di dalam satu sel ini dia berisi baris lain. Nah, ini kita misalkan setelah teks ini kita akan membuat baris baru, ini pakai ALT enter. Oke, ini teks kedua. Nah, dia masih dalam satu sel, cuma beda baris. Oke, kita coba lagi ya. ALT enter. Ini teks 3. Oke. Selanjutnya Ctrl F dan Ctrl H. Nah, Ctrl F ini kita sama seperti Office yang lain, Ctrl F kita mode mencari. Misalkan kita cari Jepang. Set. Nah, ketemu Jepang. Nah, bagaimana Ctrl H? Ctrl H ini untuk mereplace. Ya, Jepang, misalkan Jepang kita ganti Japan. Kita ganti replace all atau replace. Kita replace all itu semua Jepang akan terganti semua. Kita coba ya. Oke, ada 8 yang di replace. Begitu. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Nah, ini kontrol kurung buka sama kurung tutup. Ini untuk menyembunyikan baris. Oke, misalkan kita baris 6 mau sembunyikan ya. Berarti kontrol kurung buka. Oke, baris 6 udah sembunyi. Kalau kolom gimana? Letakkan di kolom, misalkan kita kontrol kurung tutup. Nah, kolom 4 hilang. Misalkan kita sembunyi 2 juga gak masalah, kontrol tutup. Baris juga sama, kontrol buka. Oke, itu untuk kontrol kurung buka sama kontrol kurung tutup. Nah, kemudian kontrol shift L ini untuk buat filter. Misalkan kita blok dulu nih, kita blok dulu yang akan dibuat filter. Biasanya dia sebagai apa ya, header ya, sebagai nama kolom. Nah, ini kontrol shift L. Nah, jadi filter. Oke. Untuk menetralkan lagi gimana? Sama, kontrol shift L. Oke. Jangan lupa ya untuk memblok dulu ya yang mau dijadikan filter. Ctrl Shift L. Oke. Selanjutnya ini untuk menselect kolom. Kita kalau misalkan menselect penuh, kita kan seperti ini ya. Misalkan kolom select dari H atau baris kita 14. Nah, ini bisa juga kita menggunakan Ctrl Space. Ini untuk kolom. Oke, kalau baris kita kita shift spasi. Oke. Kalau kontrol min gimana? Kontrol min ini untuk mengurangi kolom atau baris. Jadi kalau misalkan kita tadi ya, kita ingin baris 6 kita hapus, tadi kan di hide, kalau ini dihapus. Kontrol min. Ada pilihannya. Ini entire row. Biar nggak ada tulisan tadi muncul, kita bisa juga menggunakan shift space dulu. Kita blok barisnya semua, terus kemudian kontrol min. Nah, langsung hilang. Kolom gimana? Sama, kita blok dulu. Kontrol spasi. Kemudian kontrol min. Terus kalau untuk menambah baris atau kolom gimana? Nah, sama ya, kita blok dulu satu barisnya, kontrol space. Shift space. Nah, kemudian Ctrl Shift plus.
Nah, ini akan menambah baris di atasnya. Jadi kalau tadi kita misalkan di baris 10 ya, kita coba lagi, kita shift spasi dulu, Ctrl Shift plus. Nah, di atas 10. Kalau kolom sama, kita tinggal balik aja. Kalau kolom kita pakai Ctrl dulu ya, kita blok dulu, Ctrl space, Ctrl space ya, spasi. Kemudian kita Ctrl Shift plus. Nah, otomatis akan sebelah kirinya akan muncul kolom baru. Kita coba lagi, Ctrl space, Ctrl Shift plus. Tuh. Jadi itu untuk memblok satu kolom penuh dan menambah dan mengurangi kolom. Nah, kemudian kita ada bonus nih. Nah, ini untuk bonusnya ya. Jadi bonusnya ini kita biasanya suka malas untuk membuka menu menggunakan mouse. Nah, alternatifnya adalah kita menggunakan ALT. Nanti akan muncul huruf-huruf yang ada di menu. Nah, tinggal kita arahkan saja. Misalkan kita mau menu insert N gitu kan. Kemudian V untuk pivot kan. Pivot table. Nah, akan muncul pivot table. Seperti itu. Nah, jadi misalkan ALT, kemudian lagi misalkan mau mengaktifkan makro ya, L. Nah, ini ada V juga, Visual Basic. Akan muncul. Jadi itu bonusnya teman-teman sekalian ya. Jadi biasanya suka malas untuk menggerakkan mouse, jadi itu alternatif untuk memilih menu menggunakan ALT. Baik, itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam sukses.